Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom. Yang berada di rumah, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Meskipun Bapak Ibu Saudara berada di rumah, tapi hati kita tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan hadir di dalam tengah-tengah kita. Kita akan pujian ini. Kita akan siapkan hati kita. Walau mesti berubah dimanapun, Tuhan selalu beserta kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski lari tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu depan, walau seribu depan di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 depan di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan bersama, tak pernah ku ragu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski lagi tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu depan,
Yesus luar biasa bagi kita. Serahkan, berdoalah dengan sungguh-sungguh bersama keluarga. Yesus
Tuhan, pengorbanan begitu besar bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan mulai pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami. Berkati kami setiap ambil pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semuanya. Terlebih juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi kami. Seperti kami setelah di sini Tuhan, itu atas semua kebaikan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dia sangat baik bagi kita semua. Tak perlu khawatir dengan dunia ini. Terjadi virus, krismon, tapi Dia tahu, Dia akan memegang tangan kita. Dia akan memelihara kita. Kasih-Nya tak terukur bagi kita semua. Kita akan pujikan tak terukur. Terukur kasih-Mu Yesus. Curahkan
segenap jiwa kami memuliakan Engkau Tuhan. Dan biar semua yang bernapas juga memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang layak terima hormat, pujian, dan kemuliaan. Karena daripada mula datangnya kehidupan dan kembalinya kehidupan. Mengucap syukur buat hari yang Kau percayakan hari ini. Kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami boleh memuliakan Tuhan. Baik ada di rumah-rumah, mungkin ada di jalan, mungkin ada di tempat mana saja berada. Sungguh Engkau Allah yang kami muliakan, sungguh Engkau Allah yang maha ada juga. Mari Tuhan, biarlah segala pujian, penyembahan berkenan kepadamu, segala hormat kemuliaan bagimu Yesus Raja, segala zaman dan kekal sampai selama-lamanya. Dan kami akan merenungkan akan firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan urapan baru untuk mengerti firman-Mu, terlebih melakukannya. Demi dan dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Yang diberkati kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang di rumah-rumah, yang di mana saja berada bisa menikmati dalam streaming ibadah Minggu GBS Nusuan pada hari ini. Di mana saja Anda berada, biarlah kuasa Allah bekerja dalam kehidupanmu dan berkat Allah dalam kehidupanmu juga. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius ya. Di dalam 2 Timotius kita akan lihat di sana 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang 19. 2 Timotius 2:19 saya akan baca bagi saudara, demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan dengan tema lebih mengenal Tuhan dalam tantangan. Lebih mengenal Tuhan dalam tantangan. Puji Tuhan, hari-hari ini untuk kesekian kalinya minggu ini kita ibadah di gereja lewat streaming. Yang di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian, ada kelompok sel, ada komisi di rumah, boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati lawatan Tuhan. Karena di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan dimuliakan, Tuhan pun hadir. Berkatnya yang sama pun diberikan. Oleh karena itu, berbahagialah Anda dan hati tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, dan hari Jumat kita telah melewati Jumat Agung. Dan kita juga telah Paskah. Sungguh luar biasa. Berita kemenangan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yesus keluar dari kubur, menjadi hidup dan menjadi pemenang, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Haleluya. Kekasih Tuhan, di dalam hal ini kita mengucap syukur untuk kebaikan Allah. Apapun yang terjadi, biarlah hati kita selalu terucap syukur kepadanya. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan ini, apa yang ada, apa yang terjadi hari ini, Tuhan tahu. Seizin Tuhan. Dan kalau seizin Tuhan, Tuhan juga memberi kekuatan kepada umatnya dan anak-anaknya untuk menghadapinya. Ya, bergumul yang sama seluruh dunia. Walaupun dinyatakan informasi di Wuhan, di China, virus corona sudah tidak ada, di Korea juga aman. Dan percayalah saudara, dalam pergumulan kita bersama di bangsa ini, mari percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Masih ada kesempatan, masih ada mukjizat. Tetapi mari berjalan sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan panduan dari pemerintah, protokol dari pemerintah dalam kesehatan, supaya kita melangkah dengan benar. Puji Tuhan. Kita akan lihat nas kita sekali lagi, dikatakan bahwa tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah
Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Kekasih Tuhan, ya, dalam hal pengiringan kepada Kristus, tentu dalam hal ini tidak lepas daripada tantangan dan rintangan dalam kehidupan. Kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kita menikmati kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan daripada Yesus, sehingga setiap orang yang menerima Yesus dengan mulut mengaku dan hati percaya Yesus adalah juru selamatku, Dia yang telah mati untuk tebus aku, dan Dia hidup kembali untuk memuliakan aku, ada jaminan surga. Haleluya. Di mana letak jaminan ini? Mari kita lihat. Jaminan ini Tuhan berikan kalau kita mengikuti kronologi dari Paskah. Pada waktu Yesus detik-detik harus menyerahkan nyawanya di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Dalam perjalanannya cukup harga mahal yang harus ditanggungnya. Dalam perjalanan sampailah ke Bukit Tengkorak. Ternyata saat di Golgota, Bukit Tengkorak itu bukan hanya Yesus saja, tetapi ada dua orang lagi, seorang penjahat yang akan disalibkan juga bersamanya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Salib juga berbicara adalah tentang kutuk, sebab orang yang disalib adalah orang yang terkutuk maknanya. Karena apa maknanya? Bahwa orang yang disalibkan itu matinya di atas bumi, di bawah langit, maka semua terkutuk. Tetapi ditimpakan kepada Yesus, dijatuhkan undian pada Yesus, supaya orang yang percaya kepadanya tidak kena kutuk, tidak kena hukuman, tidak kena laknat. Supaya orang-orang yang mengikut Yesus Kristus, Isa Al-Masih alaihissalam, ada pengharapan. Di tengah hidup gak ada harapan, ada pengampunan dosa karena merasa dosa yang terlalu berat. Yesus memikul salib, memikul dosa, memikul kutuk, sehingga Dia dimuliakan karena harga yang dibayarnya. Kekasih Tuhan, dalam hal ini kita perlu memahami, kita mengucap syukur. 3 salib tadi, sebelah kiri adalah penjahat, sebelah di tengah-tengah ada Yesus, di sebelahnya kanan ada penjahat. Satu penjahat mengatakan, Yesus, orang yang sakit kau sembuhkan, yang mati kau hidupkan, coba turunlah kamu dari salib. Saudara, betapa berat Yesus. Saat masuk dalam detik-detik pengadilan, sudah difitnah, tidak dimanusiakan. Saat disalib pun masih ada saja yang mengumpat Dia. Itulah satu orang yang tidak tahu diri namanya. Yang satu penjajah satu mengatakan, Yesus, kalau engkau sampai ke surga ingat saya. Apa kata Yesus? Hari ini engkau bersamaku di Firdaus, yang artinya ada harapan di surga karena menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Penjahat yang satu gak terselamatkan, yang satu terselamatkan. Cukup mengatakan mulut mengaku dan hati percaya. Percaya Yesus telah mati, telah menebus hidupku, dan percaya Yesus telah bangkit kembali untuk memuliakan hidupmu. Sungguh luar biasa. Di sini kita melihat, saudara, dasar yang diletakkan Allah adalah teguh, dan meterainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya.
dalam mengatasi tantangan zaman, Timotius ini selalu diberikan kekuatan, diberikan spirit oleh Rasul Paulus dalam menangani dalam pelayanannya. Sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, banyak pergumulan. Dikuatkan imannya, ya, dikuatkan imannya supaya dia tidak terganggu dengan tantangan di sekitarnya. Karena apa? Banyak tantangan yang mau merubah pikirannya, mau merubah imannya. Ya, saya akan baca ayat yang ke-17 sampai 18. Perkataan mereka menjala seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk Hymenaeus dan Philetus atau Alexander, yang telah menyimpang dari kebenaran, yang mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan demikian merusak iman sebagian orang. Karena tidak mengenal kebangkitan dengan baik, tidak mengenal firman Tuhan dengan benar, maka pemahaman yang salah ditularkan kepada banyak orang, mengganggu iman seseorang, banyak digoyahkan. Sehingga disinilah kita melihat penting sekali orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang menjadi orang Kristen, tidak cukup hanya menjadi Kristen, tidak cukup punya KTP Kristen, tetapi lebih harus mau belajar tentang Kristus. Yesus mengajarkan, bukan mengatakan jadikanlah semua bangsa Kristen, jadikanlah semua Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan, tapi Yesus mengajarkan bahwa jadikanlah semua orang, semua bangsa menjadi murid Yesus. Dalam hal ini punya makna bahwa kekristenan tanpa edukasi, kekristenan tanpa ada pemahaman, kekristenan tanpa pemahaman firman Tuhan, betapa dia akan tersesat seperti Philetus dan Hymenaeus. Karena apa? Salah mengenal Tuhan. Dia tersesat. Kalau dia sendiri tidak apa-apa, tetapi ngajak banyak orang. Bahkan dikatakan perkataannya menjala seperti penyakit kanker. Terima Yesus baik, jadi Kristen baik, tapi lebih baik adalah orang perlu menggali kebenaran. Karena penyakit kanker dikatakan seperti penyakit kanker, di sini berbicara seperti ajaran-ajaran. Iya, menjatuhkan seseorang, memfitnah banyak orang. Yang dikatakan ada perkataan-perkataan yang omong kosong, sehingga menjadi orang-orang sekitarnya hidupnya tidak tenang, imannya digoncangkan, sehingga hari-harinya merasa bergumul yang selalu berat. Ya. Tapi saudara, kabar baiknya, Tuhan tahu siapa yang mengasihinya. Tuhan tahu siapa yang hormat kepada Allah dan orang yang menghujat Allah. Tuhan tahu orang yang muji Allah dan orang-orang yang hidupnya jauh dari Allah. Kita mengatakan bahwa Allah memiliki materai. Iya. Allah memiliki materainya. Ya, saya akan katakan sebentar sekali lagi. Tetapi dasar diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal kepunyaannya. Haleluya. Ayat yang ke-20 kita lihat, ya. Dalam ayat 20 saya akan baca bagi saudara. Dalam rumah besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama-tama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Menarik sekali saudara, ada satu kategori ada di sini. Ya, orang digambarkan dalam rumah. Di rumah ada perabot, dikatakan ada yang emas dan perak dan kayu dan tanah. Mungkin di rumah Anda ada guci yang bagus atau vas bunga yang bagus, ada yang pot yang biasa, ada pot dari plastik. Tetapi vas bunga, pot bunga yang mahal Anda beli, pasti kau taruh di rumah.
dilihat banyak orang. Bahkan karena mahalnya kau taruh di dalam lemari. Tetapi pot yang dari plastik akan kau taruh di luar, ditanami hal yang biasa saja. Gambar menarik di sini adalah kategori orang-orang yang hidupnya mau menyucikan diri, menghindari bentuk kejahatan. Orang yang suka menghindari segala perbantahan, orang yang menghindari kenajisan akan dipakai oleh Allah sesuai dengan porsi yang Allah berikan. Sudah barang tentu, tidak mungkin saudara juga Anda beli pot kembang, pot bunga, mungkin beli di pasar nongko sana, ya. Potnya ya yang plastik itu kan, atau flip bag itu yang harganya kurang lebih, yang flip bag itu murah 1.000 dapat banyak, yang pot plastik sedikit mungkin harganya 5.000 atau 10.000. Iya, tidak mungkin Anda taruh di tempat tamu yang utama. Tapi kau punya vas bunga yang harganya ratusan ribu, bahkan 1 juta vas bunga itu, pot bunga itu yang harga 1 juta, Anda taruh di pelataran. Gak mungkin. Yang pertama gak sesuai, yang kedua Anda akan dikatakan tetangga, orang ini gak beres. Dan apalagi zaman sekarang saudara, hilang vas bunganya. Hari-hari ini sepatu di rumah aja bisa hilang. Hari-hari ini sepeda motor gak dikunci bisa hilang. Hari-hari ini rombongan jahat banyak. Kok punya barang yang terbaik ditaruh di luar akan hilang. Gambar menarik di sini, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah akan dimuliakan Allah, akan dilindungi Allah, menjadi kepunyaan Allah. Kasih Tuhan. Mari dalam hari ini saudara kita memahami akan kebaikan Allah. Walaupun situasi seperti ini, bahkan tantangan bukan dari luar, tantangan dari dalam. Mungkin ada orang-orang Kristen, ada teman-teman kita buat ibadah. Untuk apa ibadah? Kan ini ada virus corona. Ya ibadahnya juga libur juga. Tapi puji Tuhan, GBI Nusuan mengikuti aturan pemerintah ibadah di rumah, tidak libur. Luar biasa saudara, saya mengatakan beberapa keluarga itu ibadahnya itu pakai seragam, luar biasa. Ada kelompok sel saudara, karena pemimpin kelompok selnya adalah usia sudah lanjut, tidak begitu paham tentang IT, tentang HP, pinjam punya pemuda anggota kelompok sel, lalu untuk ibadah bersama. Sampai saya katakan ibadah ini ya, kalau kesusahan karena yang jelas kalau pakai HP kan harus pakai kuota, pakai pulsa. Ya persembahannya dikumpulkan saja, dibelikan pulsa, bisa nonton bersama, lebih mulia. Puji Tuhan. Karena apa? Disinilah orang akan kelihatan, nampak bagaimana mencintai Tuhan atau gak mencintai Tuhan. Jadi dikatakan bahwa Tuhan tahu kepunyaannya dan dimeteraikan. Kata meterai saudara itu seperti segel. Meterai itu juga bisa dikatakan seperti sertifikat. Kalau Anda punya tanah bersertifikat, pasti Anda selalu di dalam perlindungan pemerintah. Tetapi kalau kamu punya tanah gak sertifikat, pasti gak lama akan hilang. Pertama, akan jadi rebutan banyak orang. Yang kedua, akan diambil oleh pemerintah supaya dilegalitaskan. Tuhan memahami siapa kepunyaannya, dimeteraikan. Dimeteraikan dengan kuasa darahnya, dimeteraikan oleh kuasa namanya, sehingga Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan saya percaya segenap jemaat GBI Nusuan adalah menjadi kepunyaan Tuhan. Amin. Segenap jemaat GBI Nusuan menjadi miliknya Tuhan, karena Anda sudah dibayar dengan lunas, dibayar oleh darah Yesus. Dan untuk memuliakan Yesus,
untuk memuliakan namanya. Oleh karena itu berbahagialah dalam kehidupan Anda. Kasih Tuhan, di sini bagaimanakah kita tetap dikenal oleh Allah? Bagaimanakah hidup kita berkenan kepada Allah? Firman Tuhan mengatakan apa? Baiklah, orang akan menyucikan dirinya, ya, menghindarkan diri dari segala kejahatan, ya, menjauhkan dari segala hal-hal tidak baik, maka akan dipakai Allah lebih baik. Dan berbahagialah kehidupan Anda dan saya di dalam perlindungannya. Kehidupan kita dalam penyertaannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang berkemenangan. Kita akan melihat, saudara, bagaimana akan kasih dan anugerah Allah. Kita akan baca ayat, ya, 2 Timotius pasal 2, tetap dalam satu perikop ini, ya. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun tidak menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, karena adalah Dia setia. Kekasih Tuhan, yang dibutuhkan dalam hal ini adalah kehidupan orang percaya, orang-orang Kristen hari-hari adalah yang dibutuhkan adalah setia dengan Tuhan, setia memuliakan Tuhan di rumah, amin. Setia baca firman Tuhan di rumah, amin. Setia berdoa bersama di rumah, amin. Inilah hari-hari kita sedang melihat gereja mula-mula. Gereja mula-mula di rumah-rumah ibadah, di rumah-rumah diadakan ibadah. Iya. Saya ulang lagi, saudara, di rumah-rumah diadakan ibadah, karena di sanalah sehingga iman orang dikuatkan, diteguhkan. Memang cukup fenomena hari-hari ini, saudara, ibadah. Di mana fenomenanya? Banyak orang mengatakan, yang usianya sudah lansia pun mengatakan, baru tahun ini kami ibadah itu bisa libur di gereja, ibadah di rumah. Dan baru tahun ini juga menjelang Paskah, ibadah di rumah di setiap perjamuan. Gak akan terulang lagi. Haleluya. Tapi berpikir di sini, setelah corona ini pergi, setelah virus ini pergi, yang menjadi pertanyaan, apakah orang mau ke gereja? Karena apa? Sudah enak ibadah di rumah katanya. Ada yang mengatakan tuh, ada yang mengatakan, Pak, saya sudah rindu ke gereja, sudah bosan di rumah. Iya. Tapi yang lain mengatakan santai saja. Jangan-jangan sudah karena enak di rumah ibadah, sudah gak mau ke gereja. Padahal ke gereja adalah kita itu bicara gereja, eklesia, dipanggil keluar menjadi kesaksian. Kehadiran Anda ke gereja itu menguatkan imannya yang lemah. Kehadiran Anda ke gereja bukan hanya datang menceritakanlah kebaikan Tuhan. Anda ke gereja bersyukur kepada Allah, amin. Tetapi kalau hanya mengatakan enak di rumah pakai baju biasa aja, nggak ada yang tahu. Di atas pakai dasi, bawah pakai celana pendek, nggak ada yang tahu. Iya, itu kan kalau di rumah ya. Ya boleh kan itu lebih santai. Iya, sambil minum kopi di ruang tamu, nonton khotbah, makan roti, haleluya. Khotbah selesai perutnya kenyang, lebih enak. Tapi saya mengatakan saudara dalam hal ini bahwa mari dalam situasi hari-hari ini adalah iman kita, iman yang kuat di dalam Tuhan sesuai tema firman Tuhan pagi hari ini. Iman kita, iman yang kuat di dalam Tuhan di tengah tantangan. Mari, biarlah setiap hati kita, setiap pribadi kita jangan jauh dari ibadah, dan biarlah menikmati segala kasih dan anugerahnya. Ya, karena apa?
Kalau kita nggak menjaga diri, kita akan kena virus dari Hymenaeus dan Philetus yang mulai tidak mengenal kebangkitan Yesus, sudah tidak mengenal Injil yang murni, karena suka berdebat seolah-olah pinter, ya seolah-olah ahli teologi, padahal dia gak begitu pintar. Iya, kebanyakan begitu. Orang itu taunya sedikit sok pinter debat, padahal goblok, gitu susah. Iya. Kekasih Tuhan ini yang terjadi. Ya, banyak mendebatkan tentang Allah, gak ada artinya. Tetapi melakukan firman Allah itulah yang terpenting. Iya. Kalau firman Allah didebatkan setiap hari, Anda makin murtad. Karena apa? Karena otak Anda gak sanggup berpikir tentang Allah. Allah itu yang kuasa di mana? Kok aku masih sakit? Kok gak sembuh? Kok juru selamat? Bagaimana menyelamatkan? Karena gak ngerti, gak mudeng, seolah-olah pinter, akhirnya mentok. Tapi banyak beberapa jemaatannya yang saya sampaikan, yang bisa dimengerti pikiran kita, gunakan pikiran. Yang gak bisa kita mengerti pikiran, gunakan hati. Yang kok lebih sulit lagi, serahkan Tuhan. Beres. Jadi daripada sok pinter, keminter seperti Hymenaeus menyesatkan banyak orang. Demikian pula kalau Anda tanya firman Tuhan, saya nggak tahu, saya akan tanya orang lebih. Saya akan belajar lagi. Saya akan buka eksegesa. Saya akan buka lagi Alkitab yang lain supaya bisa menjawab. Lebih bagus dikatakan nggak ngerti, bodoh, daripada sok pintar menyesatkan banyak orang. Akhir zaman sedang terjadi. Tapi berbahagia, dan saya senang bahwa jemaat GBS Nusuan walaupun nggak ibadah ke gereja, di rumah-rumah ibadah ada perjamuan kudus juga, walaupun nggak semua difoto. Dan puji Tuhan juga tidak lupa mengirimkan persembahan untuk support gereja, persembahan kasih, karena untuk operasional gereja. Puji Tuhan. Tapi mari dalam hal ini lebih lagi kembali kepada firman Tuhan. Biarlah di akhir zaman ini, mari kita akan makin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk menikmati karyanya. Dan lihatlah, ya, situasi yang terjadi adalah untuk memurnikan iman kita tumbuh atau rapuh. Yesaya 1 ayat 25, saya akan baca bagi saudara. Yesaya pasal 1 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Sekali lagi, aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan menyingkirkan segala timah daripadanya. Luar biasa, dimurnikan, ada pemurnian. Saya teringat saudara, saat saya pelayanan ada di Juwana saat itu, bahwa di gereja Isal Masih Juwana, dan saat itu kami melihat bahwa ada beberapa anggota gereja memiliki usaha kuningan. Ya, kuningan itu ya dimurnikan lalu dibentuk, dibuat aksesoris rumah-rumah. Tetapi lebih dari itu, dia menampung semua kuningan yang campur dengan tanah, campur dengan karatan, campur dengan debu. Dibelinya lalu dimurnikan, dipanaskan, akhirnya meleleh. Terpisahlah kuningan yang murni itu dan kotorannya. Demikian pula saudara, Yesaya mengatakan, iman Anda dan saya, keyakinan Anda dan saya kepada Tuhan yang hidup dimurnikan oleh permasalahan yang ada, dimurnikan dengan tantangan yang ada. Kalau rindu mengenal Allah, rindu dikenal Allah, maka singkirkanlah kejahatan. Kenali Allah lebih pribadi. Berkumpullah dengan orang-orang percaya sehingga menikmati kebaikan Tuhan. Mari dalam hal hari-hari ini, jangan Anda ketinggalan dalam rencana Allah. Ya, sekali lagi saya akan baca dalam ayat
Ayat yang terakhir dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua dari pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Haleluya. Mari kasih Tuhan. Jemaat gereja Yesus yang di rumah-rumah atau semua yang bisa menangkap pelayanan kami, mari rendahkan hati kita kepada Allah. Jauhkan diri dari segala kejahatan, jauhkan dari perdebatan, percekcokan. Carilah Injil yang murni dan percaya pada Allah dan nikmati kuasa-Nya. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan dan hidup kita pun diselamatkan dan dimuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari Tuhan, Kau berkati semua jemaat. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan angkat pujian bahwa hidup kita ini adalah hidup yang menggenapi firman Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Allah. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan Kau bersisa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, tinggallah aku, jadi bukti kebenaran.
Terpujilah Tuhan, Allah yang hidup dialah selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kayak mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang memberi hidup kami lebih dari hidup. Karena hidup kami memiliki janji-Mu, hidup kami memiliki roh-Mu, hidup kami Kau meteraikan di tangan-Mu, menjadi kepunyaan-Mu dan menjadi alat-Mu. Karena menjadi alat-Mu Kau lindungi, Kau sertai, Kau pelihara. Perangkat di rumah yang mahal ditaruh di rumah, perangkat yang murah ditaruh di luar. Demikian kami belajar ingin yang terbaik bagimu Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berkenan, menyenangkan hati-Mu, orang-orang yang menjauhkan dari segala kejahatan, orang-orang yang mengasihi jiwa-jiwa, orang-orang yang bisa menolong orang lain, orang-orang yang menyampaikan berita yang baik, bukan berita yang gak baik. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, kuatkan iman kami, sehingga menguatkan iman teman kami. Terima kasih firman-Mu telah kami dengar. Biar Roh-Mu yang kudus memeterikan, memberkati dan menghidupkan. Demikian dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan. Saya sampaikan warga gereja, saudara, untuk agenda gereja di dalam minggu-minggu ini masih vakum dulu. Komisi-komisi pemuda, remaja, lansia, sekolah minggu, muda dewasa, komisi pria, semua masih doa di rumah masing-masing. Ya, lihat situasi. Demikian juga untuk ibadah minggu kita mengikuti pemerintah streaming atau bagaimana perubahan. Tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan sering keluar rumah, tetapi banyak di rumah, banyak berdoa dan bersama keluarga. Tak lupa kami ucapkan selamat ulang tahun. Yang ulang tahun ini Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Nanti ibadah sore masih ada jam 6 streaming, dan doakan supaya berjalan dengan baik. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang luar biasa. Kau berkati jemaat-Mu yang di rumah-rumah. Mari yang di rumah-rumah yang mulai merasa bosan, merasa capek, jenuh, berikan Kau penghiburan, kreatif, kekuatan, sehingga tetap tenang di rumah, menikmati kebaikan Tuhan. Kau berkati yang sakit, Kau sembuhkan, yang beban-berat Kau beri kelegaan. Kau memberkati Tuhan untuk ibadah nanti sore, dan berkati tetangga-tetangga kami yang dalam kehidupannya. Berkati kota Solo, berkati Indonesia, berkati kesehatan bangsa kami, para tim medis di mana berada. Engkau berkati semangat baru, kekuatan baru. Berkati juga tim medis yang ada di gereja GPS Nusa, berkati satu persatu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan tinggalkan gereja yang di rumah, dan selesai ibadah biarlah berkat nikmat-Mu atas kami. Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu selalu. Tuhan menopang setiap langkah-Mu. Tuhan mencukupkan kebutuhan-Mu. Kiranya berkat rahmat nikmat dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, turun melimpah dalam hidup-Mu dari sekarang dan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya.